terkait dengan materi sebelumnya. UTS-nya kemarin ada kendala atau ada yang belum ngumpulin? Atau udah semua? Halo? Ada yang belum ngumpulin atau ada kendala? Nih ada orangnya nggak nih? 20-an orang. Dari kelompok saya aman, Pak. Alhamdulillah. Aman, oke. Yang lain? Alhamdulillah, Pak, aman. Oke, kalau gitu lanjut ke materi. Yang sebelumnya itu kan udah pada ngumpulin desain ya? Iya, Pak. Oke, jadi gini, setelah ini nanti saya review desainnya satu-satu. So far sih keren-keren, cuma ada beberapa desain yang perlu saya lengkapi, yang perlu diperbaiki lagi. Silakan nanti diperbaiki, video reviewnya nanti saya upload. Kemudian setelah itu untuk pertemuan selanjutnya kita masuk ke produksi. Produksi itu langsung ke teknis. Bagaimana mewujudkan MVP itu menjadi bentuk aplikasi nyata. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas, Oke. Pak. Jadi aplikasi yang nanti dibuat harus persis dengan MVP yang kalian buat desainnya. Jelas ya? Jelas, Pak. Kenapa harus persis? Ya MVP itu representasi desain dari aplikasi yang nanti kalian buat. Jadi ya jangan sampai melenceng dari MVP. Kalau di MVP misalkan tombolnya warnanya hijau, ya kalian harus bikin warna hijau juga. Kayak gitu. Jadi harus sesuai dengan MVP. Loh Pak, kalau MVP-nya pengen diperbaiki gimana? Ya diperbaiki dulu MVP-nya. Diperbaiki MVP-nya baru dibuat. Jangan diperbaiki ketika dibuat. Kayak gitu ya. Nantinya akan ada perbedaan. MVP-nya hijau kok yang dibuat kuning. Nah itu kan jadi beda. Kayak gitu. Nah, selama proses produksi itu maksimal 2 bulan atau 8 kali pertemuan. Jadi cukuplah nanti sampai akhir semester maksimal ya, maksimal 8 pertemuan. Kalau misalkan teman-teman kok dalam 1 bulan udah jadi, please info ke saya, nggak perlu malu-malu. Chat personal ke saya. Pak, saya udah jadi, pengen preview, itu silakan. Jelas ya sampai sini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yes, Pak. Oke, nah kalau udah kayak gitu, teman-teman harus fokus selama sebulan sampai maksimal 2 bulan ke depan harus fokus. Jangan sampai ada komentar, Pak waktunya terlalu mepet, Pak waktunya kurang lama, Pak waktunya mau ditambahin, nggak bisa. Waktu 2 bulan itu udah mentok banget, nggak boleh lebih. Loh Pak, ini aplikasi saya kan fiturnya banyak. Ya udah, berarti silakan dipangkas. MVP itu harus memuat fitur-fitur inti. Kalau ada fitur-fitur yang lain yang nggak penting, dihapus dulu. Itu bikin lama, kayak gitu. Mudeng ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Contoh misalkan aplikasi jadwal kuliah misalkan.
Ya udah, aplikasi jadwal kuliah itu intinya apa sih? Ya intinya kan menginformasikan jadwal kuliah tiap harinya. Ya udah, itu yang dibuat. Jangan ditambahin fitur-fitur lain. Misalkan ketika masuk kuliah bisa check-in ada tombol check-in gitu, menandakan kita masuk kuliah. Terus setiap kali masuk kuliah dapat poin. Terus nanti poinnya kalau udah banyak bisa ditukarkan merchandise. Nah itu kan fitur-fitur yang belum penting di awal untuk dikerjakan, kayak gitu. Jadi fokus pengerjaan di awal itu adalah fokus ke fitur inti atau fitur utama dari aplikasi yang kalian buat. Jadi harusnya waktunya cukup kalau ngerjain fitur inti. Tapi kalau sampai ngerjain hal-hal lain yang itu mungkin kurang esensial, ya nanti waktunya pasti akan kurang. Jelas ya sampai sini ya? Jelas, Pak. Nah, nanti ketika berjalan, di tengah jalan kalian kok ada kendala teknis, misalkan, Pak saya pengen bikin fitur notifikasi, tapi ini ada kendala, codingannya nggak bisa, gimana ya Pak ya? Ya udah bisa info ke saya, nanti saya bantu. Yaitu, jadi perkuliahan saya kan enak gitu loh, kayak gitu. Kalian bisa explore sendiri, dan memang tugas kalian level S1 ya harus explore. Nggak terus kayak anak SMP atau SMA yang harus disuapin gitu kan. Misalnya nanti saya jelasin nih codingan login kayak gini, codingan bikin API kayak gini kan. Zamannya kalian kayak gitu udah lewat gitu loh. Ini zamannya eksplorasi. Kalian harus aktif, harus explore sendiri. Kalau ada kendala, baru silakan kontak saya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, jadi nggak perlu malu, nggak perlu bingung. Kalau ada kendala, silakan chat saya, pasti saya balas. Kalau misalkan dalam waktu 12 jam belum saya balas, tolong dicat lagi. Pak, mohon maaf, chat saya yang sebelumnya belum direspon. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Justru saya makasih udah diingetin. Siapa tahu numpuk kan chatnya, jadi kelewatan kayak gitu. Mudeng ya? Iya, Pak. Oke, mudah-mudahan ini ke depan El Nino-nya nggak ada masalah. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik. Sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup paham, Pak. Oke, kalau cukup, yaudah kita akhiri ya. Yo enak toh? Kita akhiri ya, sih ya semuanya. Nanti kalau ada yang kurang jelas silakan bisa chat ke saya. Baik, Pak. Terima kasih. Saya akhiri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.